ketika calon-calon pejabat negara kita ini, apakah calon gubernur, calon bupati wali kota, calon anggota DPR, calon anggota DPD, pada umumnya kita mendengar ketika ada pertemuan dengan rakyat di saat kampanye, di saat akan pemilu seperti sekarang ini, itu semua pada berebut mengatakan, saya nanti tolong kritik, kami nanti tolong kritik, ini nomor HP saya, datang nanti ke kantor saya. Malah ada yang minta demo, tolong demo saya nanti. Tetapi setelah jadi, setelah duduk, jangankan mendemo, bicara aja keras rakyat kepadanya, dibawa ke pengadilan, dan malah dilakukan serang balik, intimidasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, heboh sejak beberapa waktu terakhir ini Provinsi Lampung kerana seorang kaum milenial, anak muda kelahiran Provinsi Lampung atau putra daerah Provinsi Lampung bernama Bima, yang sekarang sedang kuliah di Australia. Dia melakukan kritikan terhadap provinsi tempat dia dilahirkan, dibesarkan, tentang kondisi jalan atau jalur transportasi di Provinsi Lampung yang sangat memprihatinkan. Dia mengkritik jalan-jalan di sana yang masih banyak kondisinya menyedihkan. Jalannya yang berlubang-lubang besar di berbagai tempat. Namun sahabat, kritikan yang dilontarkan anak muda Bima mendapat komentar beragam dari netizen, terutama tentu dari warga masyarakat Provinsi Lampung. Pada umumnya warga masyarakat Provinsi Lampung, termasuk juga warga negara Indonesia dari berbagai provinsi lainnya, mendukung apa yang dikemukakan oleh Bima. Artinya mereka tentu menginginkan agar jalur transportasi di Provinsi Lampung ke depan lebih baik dari sekarang. Akan tetapi tampaknya pemerintah Provinsi Lampung ada kesan tidak begitu bisa menerimanya secara baik. Buktinya kita mendengar keluarga atau pihak orang tua dari Bima sendiri ada yang merasa ketakutan setelah ada reaksi dari pihak pemerintah Provinsi Lampung maupun pemerintah kabupaten di lokasi yang mendapatkan kritikan dari Bima. Namun terlepas dari semua itu, kita sebagai rakyat
tentu mengharapkan pemerintahan di tingkat manapun di Indonesia ini bisalah hendaknya dengan lapang dada menerima kritikan dari rakyatnya, sekeras apapun juga. Sebab seluruh aparat pemerintahan, seluruh pengelola negara ini yang berada di pemerintahan, apakah yang berada di eksekutif maupun di yudikatif ataupun di legislatif, itu digaji oleh rakyat, diberi fasilitas oleh rakyat untuk mensejahterakan rakyat. Cara mensejahterakan itu dengan berbagai pola, dengan berbagai kegiatan, dengan berbagai gerak pembangunan, termasuk gerak pembangunan seputar jalur transportasi. Kalau ada jalan dari desa ke kota misalnya yang kurang baik, yang membuat rakyat tidak lancar membawa hasil taninya dari desa ke kota, dan juga bagi rakyat yang ada usaha, apakah dia sebagai pedagang kecil yang disebut juga UMKM, dengan lancarnya jalan dari desa ke kota atau dari kota ke desa, maka jalur hubungan ekonomi akan lancar. Dan untuk memperlancar itu telah diberi amanah pengelola negara ini oleh rakyat. Kalau dia presiden, gubernur, bupati, wali kota, kepala desa, anggota DPR RI, DPRD, provinsi, kabupaten, kota, anggota DPD, mereka itu telah dipilih oleh rakyat dan digaji oleh rakyat dan diberi fasilitas oleh rakyat. Malah tidak dia saja yang digaji oleh rakyat, tidak dia saja yang diberi fasilitas oleh rakyat, tadi sampai ke keluarganya, anak istrinya ada tunjangan, rumah untuk dia dan keluarganya. Malah bagi presiden, gubernur, bupati, wali kota, menteri, malah semuanya itu ada disediakan oleh rakyat, mobilnya disediakan oleh rakyat. Jadi kalau demikian, tidak ada alasan bagi pengelola negara ini untuk marah, untuk kesal, membawa rakyatnya ke pengadilan. Kalau rakyatnya mengkritiknya, alasan dia mengkritik kan ada nadanya yang mencaci maki, ada nadanya yang kayak menghina. Namanya rakyat, dia tidak belajar, tidak ada dia punya sekolah mengkritik. Rakyat tidak dididik untuk dia bisa mengkritik dengan sebaik-baiknya. Dia mengkritik bisa dengan cara memuji. Tidak ada rakyat dididik untuk itu. Sehingga ketika rakyat merasa pengelola negara, merasa orang-orang yang telah diberinya amanah untuk mengurusnya tidak bisa dinikmatinya hasil kerja dari pengurusnya itu dengan baik, dia bisa protes, dia bisa mengkritik, dia bisa marah dalam mengkritik. Jadi tidak ada alasan sebenarnya. Kalau memang dicari-cari alasan, 1 jam dia mengkritik misalnya, tentu ada kata-katanya yang mungkin selip, yang mungkin bisa digait secara hukum.
Dia misalnya seorang rakyat biasa, tiba-tiba dia lihat di tempat dia jalannya bolong-bolong, tiba-tiba dia merasa rugi usahanya, rugi hasil panennya karena jalan yang tidak baik. Lantas dia mengkritik pemerintah, kok jalan begini, tidak becus. Katakanlah gitu. Katakan biar kasar mengatakan pemerintah ini makan gaji buta dah, misalnya begitu. Oh ini gaji buta ini menurut hukum salah ini. Masa kami makan gaji buta? Kami kan makan gaji tidak buta. Ini bisa dicarikan deliknya ini. Kalau begitu mungkin habis seluruh rakyat ini ke pengadilan setiap dia mengkritik pengelola negara ini. Kalau begitu lebih baik tidak boleh saja mengkritik, buat undang-undang anti kritik. Tetapi anehnya ketika calon-calon pejabat negara kita ini, apakah calon gubernur, calon bupati wali kota, calon anggota DPR, calon anggota DPD, pada umumnya kita mendengar ketika ada pertemuan dengan rakyat di saat kampanye, di saat akan pemilu seperti sekarang ini, itu semua pada berebut mengatakan, saya nanti tolong kritik, kami nanti tolong kritik, ini nomor HP saya, datang nanti ke kantor saya. Malah ada yang minta demo, tolong demo saya nanti. Tetapi setelah jadi, setelah duduk, jangan ke mendemo, bicara aja keras rakyat kepadanya, dia dibawa ke pengadilan, dan malah dilakukan serang balik, intimidasi. Kalau tidak dia intimidasi keluarganya. Kalau begitu sebaiknya usahakan saja oleh pihak eksekutif dan legislatif buat undang-undang anti kritik, bahwa pemerintah Republik Indonesia ini tidak boleh dikritik oleh rakyatnya, sehingga rakyat tidak lagi melakukan kritik. Ini di satu sisi rakyat disuruh mengkritik, di satu sisi rakyat malah disuruh demo. Tetapi di satu sisi dicarikan delik-delik untuk menjerat rakyat yang melakukan kritikan, dan dicari-carikan alasan mengkritik kan tidak begitu, mengkritik begini. Kalau mengkritik tentu sesuka orang yang mengkritik, bukan sesuka orang yang dikritik. Ini tampaknya kesannya si pengkritik ini harus menuruti apa yang diinginkan oleh yang dikritik. Jadi ini mungkin bukan hanya untuk pemerintah Provinsi Lampung saja, tapi untuk seluruh negara Indonesia ini lebih baik bertegas-tegas saja. Kalau rasanya pemerintah atau pemerintahan atau penguasa atau pengelola negara kalau tidak siap dikritik, tidak mau dikritik, lebih baik buat saja undang-undang anti kritik. Dan ketika kampanye, sampaikan kepada publik bahwa kalau nanti mereka terpilih, mereka jangan dikritik, tidak siap dikritik. Sampaikan ketika kampanye, sampaikan di saat-saat tahun politik seperti sekarang ini. Sampaikan saja. Jangan diberi juga rakyat angin surga. Dikatakan kalau saya terpilih nanti tolong saya dikritik. Kalau saya terpilih nanti tolong datangi rumah saya. Kalau saya terpilih nanti tolong demo saya. Nah, ini nomor HP saya. Anehnya setelah terpilih nomor HP-nya diganti. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa satu